guys, kembali lagi dengan saya Jesilia Kosiga. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pandemi yang sedang berlangsung di seluruh dunia, yaitu coronavirus atau yang sering kita sebut dengan COVID-19. Selain itu, saya juga akan membahas dampak bagi perilaku keorganisasian. Penasaran? Yuk ikuti videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share ya guys. 1, 2, 3, come on! Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernafasan akut berat atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan dan Cina pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Kasus awal infeksi corona ini berasal dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Kasus tersebut menimbulkan gejala infeksi saluran nafas mulai dari ringan hingga berat, dengan angka kematian sekitar 2,5% dari kasus infeksi berat. COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS 9,6% lebih tinggi dibanding COVID-19 yang kurang dari 5%. Walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibanding SARS, COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS. Gejala umum berupa demam 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau pernah merawat atau kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas, yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah, sekitar 3%, mungkin bagi orang yang lanjut usia dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada penyakit tertentu seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung, mereka biasanya lebih rentan untuk terkena COVID-19. Orang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk dan bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung, dan mulut mereka, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih dari 1 meter dari orang yang sakit. Sampai saat ini, para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan sumber virus, jenis paparan, dan cara penularannya. Cara penularan utama penyakit ini adalah melalui tetesan kecil atau droplet yang dikeluarkan pada saat seseorang batuk atau bersin. Saat ini WHO menilai bahwa risiko penularan dari seseorang yang tidak bergejala COVID-19 sama sekali sangat kecil kemungkinannya. Namun banyak orang yang teridentifikasi COVID-19 hanya mengalami gejala ringan seperti batuk ringan atau tidak mengeluh sakit, yang mungkin terjadi pada tahap awal penyakit.
Sampai saat ini, para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan periode penularan atau masa inkubasi COVID-19. Tetap pantau sumber informasi yang akurat dan resmi mengenai penyakit coronavirus ini ya guys. Jawabannya adalah tidak. Hingga saat ini, penyelidikan menyebutkan bahwa virus penyebab COVID-19 ditularkan melalui kontak dengan tetesan kecil atau droplet dari saluran pernapasan. Sampai saat ini, belum ditemukan bukti bahwa hewan peliharaan seperti anjing atau kucing dapat terinfeksi COVID-19. Namun, akan jauh lebih baik untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air setelah kontak dengan hewan peliharaan. Kebiasaan ini akan melindungi Anda terhadap berbagai bakteri umum seperti E. coli dan Salmonella yang dapat berpindah antara hewan peliharaan dan manusia. Sampai saat ini, belum diketahui dengan pasti berapa lama COVID-19 mampu bertahan di permukaan suatu benda. Meskipun studi awal menunjukkan bahwa COVID-19 dapat bertahan hingga beberapa jam, tergantung jenis permukaan, suhu, atau kelembapan lingkungan. Namun, disinfektan sederhana dapat membunuh virus tersebut sehingga tidak mungkin menginfeksi orang lagi, dan membiasakan cuci tangan dan air dan sabun setelah melakukan aktivitas atau hand drop berbasis alkohol. Vaksin untuk mencegah infeksi COVID-19 sedang dalam tahap pengembangan atau uji coba. Sampai saat ini belum ada obat khusus yang disarankan untuk mencegah atau mengobati penyakit yang disebabkan COVID-19 ini. Mereka yang terkena virus harus menerima perawatan yang tepat untuk meredakan dan mengobati gejala, serta mereka yang sakit serius harus dibawa ke rumah sakit. Jawabannya adalah tidak. Antibiotik hanya bekerja untuk melawan bakteri, bukan virus. Oleh karena itu, COVID-19 disebabkan oleh virus. Maka antibiotik tidak bisa digunakan sebagai sarana pencegahan atau pengobatan. Namun, jika teman-teman dirawat di rumah sakit dan didiagnosis COVID-19, teman-teman mungkin akan diberikan antibiotik karena seringkali terjadi infeksi sekunder yang disebabkan oleh bakteri. Orang yang tinggal atau bepergian di daerah di mana virus COVID-19 bersirkulasi sangat mungkin beresiko terinfeksi. Mereka yang terinfeksi adalah orang-orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala melakukan perjalanan dari negara terjangkit, atau yang kontak erat seperti anggota keluarga, rekan kerja, atau tenaga medis yang merawat pasien sebelum mereka tahu pasien tersebut terinfeksi COVID-19. Petugas kesehatan yang merawat pasien yang terinfeksi COVID-19 beresiko lebih tinggi dan harus konsisten melindungi diri mereka sendiri dengan prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi yang tepat. Orang yang terinfeksi COVID-19 dan influenza akan mengalami gejala infeksi saluran pernafasan yang sama, seperti demam, batuk, dan pilek. Walaupun gejalanya sama, tetapi penyebab virusnya berbeda-beda, sehingga kita sulit mengidentifikasi masing-masing penyakit tersebut. Pemeriksaan medis yang akurat disertai rujukan pemeriksaan laboratorium sangat diperlukan untuk mengkonfirmasi apakah seseorang terinfeksi COVID-19. Bagi setiap orang yang menderita demam, batuk, dan sulit bernafas, sangat direkomendasikan untuk segera mencari pengobatan dan memberitahukan petugas kesehatan jika mereka telah melakukan perjalanan dari wilayah terjangkit dalam 14 hari. Tidak ada batasan usia orang-orang dapat terinfeksi oleh coronavirus ini. Namun, orang yang lebih tua dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti asma, diabetes, penyakit jantung, atau tekanan darah tinggi tampaknya lebih rentan untuk menderita sakit parah. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus ini adalah: yang pertama,
menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. 2. Mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air bersih dan sabun atau hand rub berbasis alkohol. Yang ketiga, ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut teman-teman dengan tisu. Yang keempat, hindari kontak dengan orang lain atau berpergian ke tempat umum. Yang kelima, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Yang keenam, gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika teman-teman sakit atau saat berada di tempat umum. Yang ketujuh, buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu cucilah tangan teman-teman. Yang kedelapan, menunda perjalanan ke daerah atau negara di mana virus ini ditemukan. Yang kesembilan, hindari berpergian keluar rumah saat teman-teman merasa kurang sehat, terutama jika teman-teman merasa demam, batuk, dan sulit bernafas. Segera hubungi petugas kesehatan terdekat dan mintalah bantuan mereka. Selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat ya. Ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan dinas kesehatan setempat. Informasi dari sumber yang tepat dapat membantu teman-teman melindungi diri dari penyebaran dan penularan penyakit COVID-19. Dan upaya pemerintah dalam menangani virus corona yaitu yang pertama, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai langkah pencegahan masuknya COVID-19 ke wilayah Indonesia dengan cara menerbitkan surat edaran kepada seluruh dinas kesehatan provinsi dan kabupaten atau kota, rumah sakit rujukan, kantor kesehatan pelabuhan, dan balai teknik kesehatan lingkungan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan masuknya penyakit ini. Yang kedua, menempatkan 135 thermal scanner di seluruh bandar udara di Indonesia, terutama yang mempunyai penerbangan langsung ke RRT. Yang ketiga, memberikan health alert card dan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada penumpang. Yang keempat, menunjuk sedikitnya 100 rumah sakit rujukan yang sebelumnya dipakai pada kasus flu burung dan menyiapkan 21 kapsul evakuasi sebagai langkah pencegahan. Indonesia juga mengambil langkah cepat untuk menekan penyebaran virus corona ini. Langkah yang diambil oleh pemerintah saat ini adalah dengan melakukan social distancing kepada masyarakat, di mana kebijakan ini diharapkan akan meminimalisir penyebaran virus corona ini. Banyak sekali pihak yang menilai bahwa social distancing tidak begitu efektif untuk mengatasi masalah seperti saat ini. Akhirnya banyak sekali pihak yang menuntut pemerintah untuk melakukan lockdown di Indonesia. Tetapi Presiden Jokowi menolak untuk melakukan lockdown karena kebijakan ini dianggap berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia yang berpenghasilan harian, sehingga jika menerapkan kebijakan lockdown, maka mereka akan kehilangan penghasilan sehingga akan menimbulkan masalah yang lain. Tidak hanya mengenal virus saja, bahkan saat ini menjadi krisis ekonomi atau membuat banyak masyarakat Indonesia menjadi kelaparan dan membuat masalah lain di tengah masalah virus seperti ini. Kebijakan lain yang akhirnya diambil pemerintah yaitu dengan melakukan tes massal atau rapid test untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Masyarakat meminta untuk pemerintah mempercepat melakukan rapid test karena banyak ditemukan kasus positif virus corona tanpa menunjukkan gejala apapun, sehingga dikhawatirkan virus ini akan lebih cepat menyebar dan menambah korban jiwa. Amerika Serikat mencatat jumlah kasus corona tertinggi di dunia sebanyak 367.650 kasus. Dari jumlah kasus tersebut, sudah ada 10.943 kasus kematian yang tercatat. Lonjakan jumlah kematian ini menjadi sejarah suram yang baru saja tercipta di Amerika. Selain angka kematian yang terus meningkat, pandemi penyakit ini kemungkinan akan menghancurkan ekonomi negara Paman Sam. Pihak berwenang pada pekan ini sudah memberitahu masyarakat Amerika yang sudah ketakutan untuk bersiap menghadapi salah satu periode terburuk dalam krisis
karena wabah corona belum mencapai puncaknya. Negara kedua dengan kasus positif corona tertinggi di dunia yaitu Spanyol dengan angka 136.675 kasus. Dari jumlah kasus tersebut, Spanyol mencatat 13.341 kematian. Meski demikian, Spanyol terus menunjukkan penurunan tingkat infeksi baru dan kematian dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini memberi harapan bahwa puncak wabah telah terlewati. Alhasil, Spanyol berencana untuk memperluas tes virus corona pada orang yang tanpa gejala sebagai langkah pertama untuk melonggarkan lockdown di negara itu. Italia menjadi negara ketiga dengan kasus positif corona tertinggi di dunia. Sejauh ini ada 132.547 kasus positif corona di Italia dengan 16.523 kasus kematian. Negara keempat dengan kasus positif corona tertinggi di dunia ialah Jerman. Saat ini Jerman mencatatkan 103.375 kasus corona dan 1.810 kasus kematian. Dalam mengatasi penyebaran virus corona, Jerman telah menyusun daftar aksi termasuk kewajiban untuk mengenakan masker di depan umum, pembatasan pertemuan publik, dan pelacakan rantai infeksi. Adapun Jerman telah lama menerapkan karantina wilayah dan direncanakan berakhir pada 19 April mendatang. Prancis menjadi negara kelima dengan kasus virus corona tertinggi di dunia. Saat ini Prancis mencatat 98.010 kasus positif corona dengan 8.911 kasus kematian. Dengan munculnya pandemi ini, banyak dampak yang ditimbulkan termasuk terhadap perilaku keorganisasian. Organisasi harus menyesuaikan diri terhadap dampak negatif coronavirus agar dapat terus berjalan secara optimal untuk tetap menjalankan tujuan organisasi. Selain itu, dengan diterapkannya PSBB di Indonesia, untuk beberapa wilayah akan semakin menghambat organisasi untuk mencapai dan menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, organisasi harus dapat beradaptasi, bahkan mengambil peluang yang ada dalam situasi pandemi ini. Walaupun pada saat ini anggota organisasi tidak dapat langsung bertemu atau bertatap muka, para pelaku organisasi dapat memanfaatkan teknologi saat ini untuk tetap dapat melakukan atau melaksanakan kegiatannya seperti dengan berbagai aplikasi video call seperti Zoom dan lainnya. Dengan dipergunakannya teknologi saat ini, yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja dengan syarat adanya kuota dan internet yang memadai, maka pelaku organisasi seharusnya dapat menjalankan kegiatannya secara online lebih efektif karena tidak terikat oleh waktu dan tempat. Penerapan physical distancing yang mengharuskan seseorang berdiam diri di rumah ternyata banyak berpengaruh terhadap kondisi alam. Aktivitas ekonomi dan transportasi yang dibatasi juga turut berdampak pada lingkungan. Kegiatan tersebut telah menyebabkan penurunan emisi karbon secara tiba-tiba. Dibandingkan dengan tahun lalu, tingkat populasi di New York telah berkurang hampir 50% karena langkah-langkah yang dilakukan untuk menekan penyebaran virus. Di Cina, emisi turun 24% pada awal tahun karena orang diperintahkan untuk tinggal di rumah dan banyak pabrik yang tutup. Penggunaan batu bara di negara ini juga turun 40% pada 6 pembangkit listrik terbesar Cina sejak kuartal terakhir di 2019. Bahkan menurut Kementerian Ekologi dan Lingkungan Cina, kualitas udara di negaranya telah naik sebesar 11,4% dibanding dengan waktu yang sama di tahun lalu. Di Eropa, gambar satelit menunjukkan emisi nitrogen dioksida atau NO2 memudar di Italia Utara. Hal ini juga terjadi di Spanyol dan Inggris. Penurunan gas emisi karbon ini adalah turut dipengaruhi oleh menurunnya laju transportasi sebagaimana disampaikan Kimberly Nicholas. Ia mengatakan langkah untuk menekan penyebaran virus seperti physical distancing dan memotong perjalanan yang tidak perlu telah menurunkan kontribusi gas emisi di dunia, di mana transportasi telah berkontribusi sebesar 72% pada emisi gas rumah kaca. Pandemi global COVID-19 juga telah mengubah lingkungan sosial masyarakat. Adanya wabah ini membuat semua elemen bekerja sama mengatasi virus corona.
Di Indonesia sendiri telah ada bantuan atau donasi yang banyak digalakkan, mulai dari kalangan selebriti, pengusaha, hingga masyarakat umum. Dukungan dan gerakan physical distancing juga turut mengubah kebiasaan hidup masyarakat. Dengan menjaga jarak antar individu, kita dibentuk dengan kebiasaan untuk lebih menjaga kebersihan dan kesehatan diri sendiri serta orang lain. Wabah ini juga telah mengubah pola pikir masyarakat untuk hidup sehat. International Monetary Fund atau IMF menyatakan ekonomi dan keuangan global saat ini tengah mengalami krisis akibat pandemi virus corona. Hal tersebut dikarenakan pendorong utama pergerakan ekonomi yaitu konsumsi rumah tangga yang belakangan ini terus melambat. Bukan hanya pada sektor konsumsi rumah tangga, virus corona juga turut menyerang pasar saham. Investor di berbagai dunia khawatir penyebaran virus corona akan menghancurkan pertumbuhan ekonomi dan tindak pemerintah bahkan tidak sanggup menghentikan penurunan tersebut. Di Indonesia sendiri, indeks harga saham gabungan atau IHSG turun hingga 24%, sementara kurs rupiah melemah hingga 5,41% dalam kurun waktu 6 bulan terakhir sebagai akibat dari keluarnya dana asing. Menurut Asian Development Bank atau ADB, sebanyak 38,5% surat utang pemerintah Indonesia dipegang oleh investor asing, lebih tinggi dari negara Asia lainnya. Jika terjadi aksi jual secara serentak, tentunya ini beresiko tinggi terhadap krisis ekonomi. Oke, halo guys, hari ini aku bakal mensurvei salah satu toko sembako yang ada di kota Singkawang. Penasaran? Yuk ikuti terus. Halo Ci. Halo. Jadi perkenalkan, nama saya Jessica Kosiga. Saya dari STM Mulia Singkawang. Saya ingin mewawancarai Cici. Apakah Cici punya waktu? Boleh. Ayo silakan masuk. Jadi kami udah duduk sini. Sebelum masuk ke pertanyaan, boleh saya nanya nama Cici siapa? Ella. Oke, Ci Ella. Jadi hari ini saya akan mewawancarai Ci Ella seputar dampak COVID terhadap ekonomi di Singkawang sini. Boleh tahu pengaruh COVID-19 buat tokonya Cici apa sih? Kalau sejauh ini sih menurut saya ada dampaknya sih. Jadi misalnya dari bidang beras misalnya, itu ada bantuan dari pemerintah, terus ada dari swasta, otomatis beras kita nggak bisa jalan. Oh gitu. Ya, terus barang-barang juga sempat naik kan, kemarin gula hampir sampai 20.000 lebih. Nah, kacang juga naik. Dari segi konsumennya, apakah selama corona toko rame? Sepi, lebih sepi. Itu tadi dari segi beras itu, jadi banyak bantuan dari luar, otomatis beras kita nggak ada yang beli. Pertanyaan selanjutnya, gimana sih prinsip Cece dalam mencegah COVID-19 ini untuk keselamatan para pekerja di toko Cece? Kalau saya sih simple, paling jaga jarak, terus setiap transaksi kita pakai hand sanitizer, simple pakai hand sanitizer begini, disemprot, nah terus pakai masker. Kalau boleh tahu umur Cece berapa sih? 42. Hah? Udah banget. Oh iya anakku udah kuliah. Oh gitu. Iya. Nah, terus kalau karyawan itu kita masih tetap jalan. Gajinya masih juga kita tetap jalan, kita tidak ada PHK. Oke deh Ci, terima kasih buat waktunya. Ya, nah, kalau ada waktu belanja di sini. Oke Ci, nanti aku promosiin kenalin ke teman-temannya biar toko Cici kasih fee lagi. Oke Ci, tenang aja. Terima kasih. Oke, jadi ini adalah wawancara kami. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa. Pendapat saya pribadi terhadap coronavirus ini adalah banyak sekali teori konspirasi yang menyatakan bahwa coronavirus hanyalah kebohongan elit politik. Banyaknya media dan berita yang muncul dengan ketidakmampuan masyarakat untuk menyaring berita
membuat teori konspirasi menjadi merajalela di mana-mana, menjadikan masyarakat tidak waspada terhadap coronavirus. Hal ini menyebabkan social distancing dan PSBB menjadi terlihat tidak berjalan dengan baik, sehingga pemerintah harus bisa mempertegas para penyebar berita hoaks serta tegas dan bijaksana dalam membuat peraturan yang ada agar pandemi ini dapat cepat berlalu. Sekian pembahasan dan penjelasan dari saya. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Bye.